Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zahiro. Saya dari Offering BKA 8 akan menjelaskan tentang mekanisme pengubahan konseling realita. Jadi dalam mekanisme pengubahan konseling realita itu, yang pertama ada prosedur atau proses pelaksanaan konseling realita. Kemudian ada implementasi strategi WDEP dalam prosedur konseling realita. Kemudian ada teknik-teknik dalam konseling realita. Kemudian ada komitmen dan perencanaan SEMIK. Nah, yang pertama yaitu ada proses konseling realita. Dalam proses konseling realita ini yang pertama ada keterlibatan drama. Jadi Glasser menekankan pentingnya konselor untuk mengkomunikasikan perhatiannya kepada konseli. Perhatian tersebut diwujudkan dalam bentuk kehangatan hubungan, penerimaan, penghayatan, dan penerimaan terhadap konseli. Salah satu cara terbaik untuk menunjukkan perhatian konselor terhadap konseli ialah tingkah laku konselor yang mau mendengarkan ungkapan perasaan konseli tentang masalah dalam hidup mereka dengan sepenuh hati. Kemudian ada mempelajari perilaku total. Jadi perilaku total terdiri dari melakukan, berpikir, merasakan, dan apa yang dilakukan. Konseling realita memandang perubahan hidup konseli terjadi melalui perbuatan. Jadi konselor secara spesifik menanyakan apa yang dilakukan oleh konseli dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik. Kemudian ada mengevaluasi perilaku. Nah, di sini konseli diminta untuk membuat penilaian tentang perilaku yang telah dilakukannya. Konseli memiliki kesempatan untuk mengevaluasi apakah konseli cukup terbantu dengan apa yang telah dilakukannya. Konselor dapat membantu konseli mengevaluasi diri sendiri dengan cara mengajukan pertanyaan. Dengan begitu, maka yang membuat penilaian pada diri adalah konseli, bukan konselor ataupun orang lain. Jadi, contoh dari evaluasi ini yang pertama, konselor itu bisa menanyakan apakah perilaku Anda itu membantu atau malah menyakiti Anda. Kemudian ada dengan melakukan apa yang telah Anda lakukan, apakah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, seperti itu. Kemudian ada membuat rencana untuk berbuat lebih baik. Nah, jadi ketika perilaku telah dievaluasi, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan tentang hal itu. Rencana terdiri dari melakukan perilaku spesifik yang seringkali sangat rinci. Rencana harus memenuhi kebutuhan fisiologi atau psikologi, seperti kepemilikan, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ketika mengembangkan rencana harus sederhana dan dapat dicapai. Tanggung jawab untuk rencana tersebut harus bergantung pada konseli, bukan orang lain. Kemudian prosedur yang terakhir ada komitmen terhadap rencana. Jadi dalam konseling realita dapat menggunakan kontrak lisan atau tertulis untuk memastikan komitmen. Keuntungan dari kontrak tertulis adalah kontrak itu jelas apa yang akan dilakukan. Juga akan sangat membantu untuk mengungkapkan tentang konsekuensi jika rencananya tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu ada implementasi strategi WDEP. Nah, WDEP ini merupakan sebuah singkatan untuk menggambarkan prosedur-prosedur kunci dari konseling realitas. Yang pertama yaitu W atau wants. Nah, wants ini merupakan menggali keinginan-keinginan, kebutuhan, dan persepsi-persepsi. Dalam terapi realita, konseli didorong untuk mengetahui atau mendefinisikan dan mempertajam bagaimana mereka ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konseli diberikan kesempatan untuk menggali setiap segi kehidupan mereka, termasuk apa yang mereka inginkan dari keluarga, teman-teman, dan mendefinisikan apa yang mereka harapkan dan inginkan dari konselor dan dari diri mereka sendiri. Kemudian ada direction and doing atau arah dan tindakan. Nah, di awal konseling penting untuk mendiskusikan dengan konseli secara keseluruhan arah dari kehidupan mereka. Eksplorasi ini adalah awal untuk evaluasi berikutnya. Apakah itu adalah arah yang
arah yang diinginkan. Dalam doing, konselor menanyakan secara spesifik tentang apa saja yang dilakukan konseli, cara pandang yang dimiliki konseli dalam konseling realita, akar permasalahan konseli yang bersumber pada perilakunya. Dengan mendengarkan konseli berbicara mengenai perasaan-perasaan problematika mereka, terapi realitas mendorong konseli untuk mengambil tindakan-tindakan dengan merubah tindakan dan pemikiran mereka dalam merencanakan perencanaan untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada evaluasi diri atau self-evaluasi. Dalam terapi realita, konseli diminta dan dibantu konselor untuk melakukan evaluasi diri. Nah, tugas konselor untuk membantu konseli mengevaluasi kualitas tindakan mereka dan membantu mereka membuat pilihan-pilihan yang efektif, karena tanpa adanya penilaian dari diri sendiri yang jujur akan sulit bagi konseli untuk berubah. Kemudian respon-respon yang diberikan konselor antara lain menanyakan apakah yang dilakukan konseli dapat membantunya keluar dari permasalahan yang dialaminya atau sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada P atau planning, yaitu perencanaan. Jadi merupakan suatu kegiatan menolong konseli untuk mengidentifikasi cara-cara spesifik atau khusus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, serta untuk membuat rencana tindakan. Hubolding berpendapat bahwa rencana terbaik adalah yang sederhana, dapat dicapai, dapat diukur langsung, dan konsisten. Proses menciptakan dan melaksanakan rencana-rencana tersebut akan memungkinkan konseli untuk memperoleh kontrol yang efektif atas kehidupan mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik-teknik dalam konseling realita. Jadi, teknik yang pertama yaitu ada metafora. Nah, terkadang konseli ini menggunakan metafora untuk menggambarkan tindakan, pikiran, dan perasaannya. Penggunaan metafora bagi konselor dapat membantu dalam proses pemahaman pada konseli. Metafora dapat juga berfungsi untuk mengkomunikasikan situasi konseli secara menyeluruh. Perilaku dapat menjadi bahasa metafora untuk mengirimkan pesan. Perilaku tersebut dapat berupa gestur, bahasa tubuh, dan banyak aspek perilaku lain untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya yaitu teknik yang kedua ada verbal shock. Nah, kejutan verbal atau sarkasme merupakan maja sindiran yang diungkapkan langsung secara kasar. Jadi, kejutan verbal dapat digunakan untuk mengonfrontasi tingkah laku konseli yang tidak realistik. Jadi, konseli menangis dan menceritakan masalahnya. Lalu, konselor ini dapat berkata, "Percuma saja kamu menangis, walaupun kamu menangis darah sekalipun, masalahmu itu tidak akan menemukan solusi jika kamu tidak mau berusaha." Seperti itu. Kemudian teknik yang ketiga yaitu ada konfrontasi. Konfrontasi dapat terjadi dalam setiap aspek konseling. Namun dalam konseling realita, konfrontasi dilakukan dengan lembut. Konfrontasi juga dilakukan hanya setelah mempertimbangkan konteks dengan cermat. Teknik ini bertujuan untuk mengonfrontasikan tingkah laku dan rencana konseli yang tidak realistis. Konseli juga dibantu untuk belajar dan memahami kekuatan kontrol serta pilihan yang mereka miliki dalam hidup. Kemudian teknik selanjutnya yaitu ada humor. Jadi konselor memasukkan humor tepat di waktu yang tepat untuk mempererat hubungan konseling. Humor dinilai dapat sebagai perangsang organ, menghilangkan stres, memperbaiki sistem kekebalan tubuh, menghilangkan rasa sakit, meningkatkan kepuasan pribadi, dan meningkatkan suasana hati. Maka konselor menggunakan humor untuk menghilangkan tekanan dari kekecewaan konseli jika rencana tidak direalisasikan. Kemudian ada dialog Sokrates. Nah, dialog Sokrates ini merupakan teknik untuk mengembangkan pemahaman diri mengenai suatu informasi dengan menggunakan dialog. Dengan teknik ini, pesan yang disampaikan membantu konseli fokus pada perilaku mereka sendiri, mengevaluasi perilaku itu, dan membuat rencana. Pertanyaan pada teknik ini membantu konseli memilih persepsi
mana yang menjadi fokus perilaku yang harus dilakukan, dan bagaimana cara mengevaluasinya. Pertanyaan memberi konseli pilihan dan melalui pilihan kontrol atas bagaimana mereka mengubah hidup mereka. Kemudian, dalam mekanisme pengubahan ini ada yang namanya komitmen dan perencanaan seismik. Nah, Woodbuilding dalam Corey menggunakan akronim seismik untuk membuat sebuah perencanaan yang baik. S merupakan simple atau sederhana, kemudian A itu ada attainable atau dapat dicapai, kemudian M ada measurable atau dapat diukur, kemudian ada immediate atau sesegera mungkin, kemudian ada control by consciously yaitu ditentukan oleh consciously, dan commit to yaitu komitmen consciously, dan continuously done yaitu dilakukan berulang-ulang. Nah, sehingga dapat dinyatakan tahapan konseling meliputi pembinaan hubungan baik, identifikasi keinginan saat ini, identifikasi tingkah laku saat ini, evaluasi tingkah laku saat ini, perencanaan tingkah laku bertanggung jawab, komitmen, dan pengakhiran konseling. Kemudian, Woodbuilding berpendapat bahwa konseli dapat lebih efektif mengendalikan kehidupannya dengan perencanaan-perencanaan yang memiliki karakteristik-karakteristik yang telah disebutkan oleh Woodbuilding. Baik, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pengerjaan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.